Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ba'd. Ada pertanyaan? Salawat nariyah itu isinya syirik. Bagaimana bila meninggal belum bertaubat karena sering membaca salawat nariyah? Hanya Allah yang tahu. Tahta masyiatillah. Allah Maha Pengampun. Nah, bukankah syirik tidak akan diampuni? Ada dua jawaban. Satu, saudara-saudara kita, ribuan mungkin jutaan saudara kita yang membaca salawat nariyah, tahu isinya apa enggak? Pada umumnya enggak tahu, alhamdulillah. Coba kalau tahu dan meyakini, bahaya. Wa tuqdo bihil hawaiju. Dengan Rasulullah semua keinginan pasti terkabul. Kan artinya begitu. Kok diyakini? Bahaya. Bahaya. Alhamdulillah banyak yang tidak tahu. Ini yang pertama. Seandainya mereka tahu dan meyakini, masih ada celah diampuni. Kenapa? Iqamatul hujjah. Barangkali hujjah belum sampai kepada dia. Barangkali dakwah belum sampai kepada dia. Barangkali belum ada yang mendakwai dia kalau salawat nariyah itu begini. Nah, nanti akan diuji lagi oleh Allah. Maka mengatakan si fulan akan masuk neraka pasti karena setiap hari baca salawat nariyah, setiap bulan berkunjung ke kuburan-kuburan keramat, dia punya keris, dia punya jimat, nanti dulu. Nanti, ya. Serahkan saja kepada Allah. Ya. Kita hanya membahas perbuatan itu. Bahwa meyakini adanya kuburan keramat, syirik. Meyakini keris jimat-jimat mendatangkan kekuatan, syirik. Adapun orangnya, kita serahkan kepada Allah. Mungkin belum iqamatul hujjah. Bolehkah kita mendoakan supaya Allah mengampuni mereka yang sudah meninggal dalam keadaan salawat nariyah, punya keris, punya jimat? Bolehkah kita mendoakan? Boleh. Boleh. Kan zahirnya masih muslim. Gitu ya. Kecuali jelas-jelas Kristen, jelas-jelas Buddha, jelas-jelas Hindu, enggak boleh. Enggak boleh kita mendoakan ampun. Kalau masih muslim, sering ketemu kita di masjid, tapi punya keris, bawa jimat, kita masih boleh mendoakan ampun. InsyaAllah antum tidak ingat, ada sahih Imam Muslim, InsyaAllah antum jangan sampai lupa ya. Seorang ayah yang berpesan kepada anak-anaknya supaya nanti kalau dia mati, mayatnya dibakar. Kan dosa besar, bakar mayat. Ditambah lagi dengan kufur, bukan dosa besar lagi, kufur. Meyakini kalau mayatnya dibakar jadi abu, abunya ditaburkan ke lautan, maka Allah tidak mungkin bisa menghidupkan aku lagi. Kan kufur ini. Meyakini Allah tidak mampu berbuat sesuatu. Akhirnya masuk kemana nih orang ini? Neraka apa surga? Surga. Karena belum iqamatul hujjah. Dan diuji kembali oleh Allah dan dia lulus. Ini contoh besar. Jelas-jelas kufur keyakinannya, tapi Allah ampuni. Karena belum iqamatul hujjah. Kalau kita qomat kamit berdoa mau mulai naik motor dan banyak orang, apakah terancam riya? Ya tergantung antum. Pamer apa enggak qomat kamitnya, ya kan? Oh, biar orang-orang tahu nih, saya tukang berdoa misalnya. Biar orang-orang tahu nih, saya selalu dekat kepada Allah. Ya riya. Kalau antum enggak pingin dipuji seperti itu, insya Allah tidak riya. Riya dan tidak itu di hati. Saudara-saudara, saksikan ya, saya nyumbang 1 miliar untuk masjid ini. Apakah pasti riya? Belum tentu. Bisa riya, bisa tidak, kan di hati. Ya.
Apa hukum menyicil atau nabung uang untuk kurban Idul Adha kepada panitia kurban? Ini bisa sampai takalluf. Karena kita kurban, kita zakat, itu kalau mampu. Kalau nggak mampu ya sudah. Dan nggak ada riwayat Rasul para sahabat menabung. Maka lebih baik jangan. Ya nabung nggak nabung kan insya Allah kita punya simpanannya. Nah 10 hari, 15 hari sebelum Idul Adha, lihat aja simpanan kita. Oh bisa nih buat beli kambing, belikan. Ya. Apa perbedaan syubhat dan bid'ah? Bid'ah pasti syubhat. Ya, bid'ah pasti syubhat. Nggak mungkin bid'ah bukan syubhat. Syubhat bagi dia ya. Orang yang melakukan bid'ah kan pasti dia nggak tahu kalau itu bid'ah, kalau itu haram. Ya kan? Antum pernah lihat orang-orang melakukan bid'ah itu? Udah lama ini kita nggak bid'ah. Ayo kita bid'ahan malam Jumat. Enggak kan? Ayo kita yasinan, ayo kita mendekatkan diri kepada Allah, ayo kita buktikan cinta kita kepada Nabi dengan merayakan maulid Nabi. Begitu. Mereka nggak mengatakan itu bid'ah. Itulah syubhat. Syubhatkan kesalahan tapi dia yakin bahwa itu tidak salah. Padahal salah. Atau sebuah kebenaran dia anggap salah. Sama itu syubhat. Ya. Apakah syubhat pasti bid'ah? Ya, syubhat kan sebuah kesalahan ya. Bisa saja kesalahan di hal-hal tertentu secara bahasa ya. Intinya bid'ah pasti syubhat. Ketika kita masbuk dan imam sudah selesai baca Al-Fatihah, apakah kita harus baca Al-Fatihah? Tidak. Tidak. Ya. Kalau harus kan berarti wajib. Kalau nggak baca Al-Fatihah berarti tidak sah atau kurang 1 rakaat. Sementara Nabi membiarkan Abu Bakrah salam bareng-bareng. Padahal Nabi tahu. Nabi kan bisa melihat makmum dari punggungnya ya. Rasul tahu Abu Bakrah ini boro-boro Al-Fatihah. Begitu sampai belum sampai saf, Rasul dan para sahabat sudah ruku. Abu Bakrah belum sampai saf, Rasul dan para sahabat sudah ruku pertama. Lalu Abu Bakrah itu langsung ruku, belum sampai saf, langsung ruku, takut ketinggalan ya. Sambil ruku sambil maju. Mungkin 2 langkah, 3 langkah ya. Enggak mungkin puluhan langkah gitu ya. Ini makna mutabadir. Nabi tahu. Dan Nabi salam, para sahabat salam, Abu Bakrah ikut salam. Nabi enggak mengatakan, wahai Abu Bakrah, tambah 1 lagi, kamu masih kurang. Karena tentu belum baca Al-Fatihah, enggak. Maka diambil hukum dari sini, ketika kita mendapati imam sedang ruku, langsung kita ruku, dapat 1 rakaat. Ya. Saudara kita menganggap perayaan Maulid Nabi itu hanya ibadah ghairu mahdhah. Jadi boleh diperingati. Bagaimana membantahnya? Kembali kepada ciri mahdhah dan ghairu mahdhah. Masih ingat? Masih ingat? Ada berapa cara untuk membedakan mana mahdhah, mana ghairu mahdhah? Masih ingat? Ada? Ada 3. Ada 3 cara ya. 1 saja sudah cukup gitu. Ini ada 3. Ibadah mahdhah tidak bisa dicerna dengan akal. Ya. Kenapa sujud? Kenapa ruku? Kenapa jumroh dilempar? Kenapa hajar aswad dicium? Kenapa tayamum? Kenapa azan? Hayya 'alas shalah 2 kali, subuh 2 rakaat? Enggak ada yang bisa jawab. Akal nggak bisa jawab. Jadi betul-betul wahyu dari Allah lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kenapa kerja, kenapa makan, kenapa minum, kenapa pijitan, kenapa pakai motor ini, kenapa pakai sepeda ini, akal bisa jawab. Ya. Atau tadi ya, kenapa nikah di gedung, kenapa sodako pakai transfer, akal bisa jawab. Gitu. Ini yang pertama. Nah, taruhlah maulid Nabi, lah mereka bisalah pakai akalnya gitu kan. Yang kedua, cara kedua, ibadah mahdoh nggak ada manfaatnya di dunia ini, ya kan? Manfaat melempar jumroh, manfaat mencium hajar aswad, manfaat baca Al-Quran, manfaat tayamum, manfaat wudu, nggak ada. Manfaatnya nanti di akhirat, itu ibadah mahdoh. Beda dengan ghairu mahdoh. Manfaat sodakoh jelas, manfaat nikah jelas, manfaat birrul walidain jelas, manfaat nolong orang jelas, itu ghairu mahdoh. Ya mungkin mereka masih bisa berkaitan, ini ada manfaatnya. Yang ketiga, lupa. Ibadah mahdoh hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Nggak ada non muslim melakukan ibadah mahdoh. Ya. Dari mulai sujud, ruku, tawaf, sa'i, tahalul, azan, qomat, wudu, tayamum, semuanya dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, dengan orang Hindu mencium hajar aswad, enggak kan? Orang Buddha tawaf, orang Konghucu tayamum, enggak ada. Nah, beda dengan nikah, sodakoh, birrul walidain, nolong orang, muslim non muslim melakukan. Bukan hanya kaum muslimin yang melakukan. Nah, sekarang maulid Nabi, ada orang Kristen ngadain maulid Nabi? Orang Buddha, Hindu ngadain maulid Nabi ada? Enggak ada. Maka mengatakan maulid Nabi ghairu mahdoh batal. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, semuanya ibadah mahdoh. Sementara tidak ada contoh dari Nabi. Tolak. Ibadah mahdoh itu harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ya. Belum sempurna. Mungkin apa ya, kurang tumak nina, ya kan, kurang khusyuk, apalagi kurang tepat waktu, duhur jam 2, asar setengah 5 gitu ya. Bukan jarang sholat subuh, jarang sholat duhur, nggak bisa ditutup. Nggak bisa tutup dengan ibadah apapun. Kalau nggak sholat duhur, nggak sholat asar. Jadi tidak sempurna. Seperti tadi. Nah, bisalah ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka jika ada di antara kita yang masih sholat sehari mungkin cuma 4 kali, 3 kali, itu dulu diperhatikan. Jangan sampai tidak 5 waktu. Ya, konsentrasi kita ke situ, fokus kita ke situ. Ya, lupakan dulu tahajud, witir. Nanti seolah jadi nggak ada dosa gitu ya. Sudah saya tambal dengan ibadah-ibadah sholat sunat, nggak bisa. Ya, termasuk puasa-puasa sunat, rajin dia, tapi Ramadan banyak bolong-bolong dan sengaja makan minum, padahal tidak sakit, tidak safar, tidak haid, tidak hamil, gitu ya. Ya. Ya.
Tidak boleh nambah ya, tidak boleh lebih ya. Bebas ya. Yang saya bertanya ini tentang pemilu tadi. Pemilu itu kan bukan waktu dan gue waktu dan Ya. tapi saya sering dengar pernyataan Ustaz yang gitu. Kayaknya tuh pemilu itu nggak bagus, kalau perlu nggak perlu ini lagi. Nah, saya bicara tentang kita masyarakat nggak perlu pemerintahan lagi. Apa sih sisi jeleknya, sisi buruknya dari pemilu itu apa? Banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Tidak sanggup saya mengutarakan satu persatu. Insya Allah antum tahulah. Saling berselisih, main duit, antum lebih tahu insya Allah. Nah, dari situ, dari situnya, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pemilu itu apa sih? Kan supaya kita punya wali kota, punya gubernur, punya presiden yang baik, kan gitu, yang jujur, yang amanah, yang syukur-syukur ahlu sunnah gitu kan. Nah, apa di Al-Quran dan hadis belum ada supaya kita punya presiden, gubernur, wali kota yang baik? Apa enggak? Belum ada. Kalau belum ada, iya bebas ya. Ingat, ketika Allah dan Rasulnya sudah membuat satu cara untuk menempuh satu tujuan, kita pakai cara lain, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh menghina Nabi, menghina Rasul. Allah dan Rasulnya menentukan bahwa untuk manggil orang sholat itu pakai azan, kan begitu, biar pada tahu ini waktu sholat telah sampai. Nah, lalu kita ngelihat orang-orang dengan azan itu kurang bergeming ya, karena mungkin artinya apa, mungkin mereka juga udah kita ganti aja ya. Begitu tiba waktu sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo ke masjid, kita sholat berjamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, atau di SMS satu-satu, di WA satu-satu ya tetangga. Itu lebih mengena daripada azan, kita ganti. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini menghina Allah dan Rasulnya. Nah, Allah dan Rasulnya sudah ngasih tahu apa belum? Cara supaya kita punya presiden yang amanah, yang jujur. Nah, itu aja dulu ya PR-nya ya. Nanti insya Allah kita, saya kasih clue-nya aja di surat An-Nur ya. Nanti dicari di surat An-Nur, insya Allah antum ketemu gimana caranya supaya kita punya presiden yang baik. Bukan dengan cara ngabis-ngabisin duit ya, cara-cara demokrasi si kafir Plato ya. Nah, caranya ada, kok kita tempuh cara lain? Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.